Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal coba bandingin yaitu handphone Infinix GT20 Pro, Poco X7 Pro, dan Poco F6. Nah, dari kalian banyak banget yang nanyain kira-kira 3 handphone ini worth it mana nih kalau buat ngegaming. Sebenarnya kalau dari harganya aja juga udah tahu ya. Di sini tuh paling mahal Poco F6, setelah itu Poco X7 Pro, Infinix GT20 Pro yang paling murah di antara ketiga ini. Nah, ketiga handphone ini tuh udah aku deretin, dimana paling kiri yang paling murah, terus ini setengahnya, terus ini yang paling mahalnya ya, atau yang paling tinggi lah. Nah, ini tuh Infinix GT20 Pro dengan seri RAM 12GB, internal 256GB, pakai chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Nah, untuk Poco X7 Pro ini tuh yang seri RAM 12GB, internal 512GB dengan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Nah, Poco F6 beda sendiri, dia pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Ini tuh yang seri RAM 12GB, internal 512GB. Nah, kalau ngelihat dari chipset dan RAM-nya udah pasti ya, kedua handphone Poco ini udah pasti menang dibanding Infinix. Tapi nggak tahu, kita cek aja nanti di tesnya. Nah, di video ini aku bakalan ngetes yaitu lebih ke performanya. Kalau untuk build quality-nya mungkin kalian juga udah tahu lah ya. Nah, di sini pakai plastik, untuk frame-nya plastik, ini juga, ini modelnya flat, sama kayak ini ya, ini modelnya flat dan itu ada lampu RGB-nya. Nah, untuk di Poco F6 dia bahannya plastik juga, tapi dia belakangnya lebih kayak agak melengkung gitu. Jadi untuk di genggaman lebih enak. Kalau di kedua handphone ini kan memang kotak banget. Untuk spesifikasinya kalau kita cek dari GSM Arena, Infinix GT20 Pro itu AMOLED 1B color 144Hz, sedangkan di Poco X7 Pro udah 68B colors ya, AMOLED juga masih 120Hz. Poco F6 juga sama, 68B color 120Hz. Udah mendukung HDR10 Plus, HDR10. Nah, sedangkan di Infinix kalau kita cek di GSM Arena itu nggak ada. Nah, untuk chipsetnya kalau kita cek memang lebih tinggian Poco X7 Pro, karena di satu core-nya itu bisa sampai 3,25 GHz, sedangkan di Infinix GT20 Pro cuma 3,1 GHz. Untuk di Poco F6 satu core yang tertingginya itu 3 GHz doang. Nah, untuk PGA atau GPU-nya bisa kalian cek di sini ya. Nah, memang untuk Infinix GT20 Pro udah pasti lebih rendah lah. Untuk tipe penyimpanannya juga lebih rendah. Di sini tuh pakai UFS 3.1 untuk Infinix, dan kedua handphone ini pakai UFS 4.0. Untuk kameranya juga Infinix sebenarnya lebih agak pelit untuk kameranya, dimana kameranya itu ada 3, tapi yang kepake cuma 1. Yang lensa normalnya itu wide 108 megapiksel, dan yang keduanya makro, yang ketiganya depth. Itu dua-duanya memang nggak begitu terlalu dipakai. Nah, untuk Poco sendiri dia nggak pelit-pelit banget, walaupun handphone ini lebih mendominasi ke performa, tapi handphone ini tetap dikasih lensa ultra wide ya, makanya ada lensanya 2, wide dan ultra wide, itu dua-duanya benar-benar kepake, nggak gimmick. Dan Poco F6, Poco X7 Pro sama. Dan ketiga handphone ini sama-sama nggak ada jack audio. Untuk tipe Type C-nya juga sama ya, sama-sama 2.0. Untuk baterainya di sini tuh agak sedikit berbeda. Dimana untuk baterai Infinix GT20 Pro dan Poco F6 sama-sama 5000 mAh, dan untuk Poco X7 Pro dia pakai baterai yang silikon SiC Lion 6000 mAh yang lebih gede. Jadi untuk perbedaan ketiga handphone ini kalau kita cek di GSM Arena kurang lebih seperti itu, guys. Nah, kita lanjut ke tampilan HP-nya. Di sini tuh baterainya sama-sama 100% semua. Dan sama-sama buat mode penerbangan. Mungkin nanti wifi-nya aku hidupin ya untuk kita tes. Dan untuk layarnya kurang lebih aku buat sekitar 80 atau 70% ya nih. Tapi untuk di Infinix ini walaupun cuma segini kayak udah terang banget gitu. Nah, untuk tentang telepon, Infinix GT20 Pro masih pakai XOS versi 14 atau Android 14. Nah, untuk Poco X7 Pro udah pakai Android 15 atau HyperOS 2.0.3, dan ini tuh HyperOS 2.0.2 dengan Android 15 juga. Nah, untuk RAM-nya sama-sama semua 12GB dan sama-sama nggak aku aktifin virtual RAM. Untuk pemakaian internalnya di sini tuh 176, ini 126, dan ini tuh 172. Ya, hampir-hampir sama aja. Nah, untuk settingan baterai aku bakalan buat settingan baterai yang performa tinggi ya. Nah, ini tuh untuk Infinix aku buat mode performa tinggi. Untuk ini aku buat mode ultimate, dan untuk handphone ini juga mode ultimate. Jadi bener-bener mode tertingginya. Ini ya, ada mode performa tinggi. Pertama-tama kita tes yaitu putar video YouTube dulu. Kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini karena tadi layarnya nggak begitu cerah, coba aku cerahin.
Oke, udah mau 5 menit, kita bisa lihat untuk panasnya di sini di 38, ini 38 juga, dan ini 38 juga. Tapi lebih panasan kedua ini 38 lebih. Dan bisa kita lihat untuk baterainya di sini tuh Infinix GT20 Pro udah 99%, ini masih 100, ini masih 100. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa game, coba kita buka secara bersamaan. Wah, ini masuk coy. Ini karena memang akunnya sama ya, PUBG Mobile. Nah, ini sedikit info juga untuk Call of Duty Warzone. Nah, Call of Duty Warzone ada handphone yang nggak bisa dimainin. Nah, handphone Infinix GT20 Pro nggak bisa, handphone ini bisa ya. Poco X7 Pro dan Poco F6 bisa dimainin. Ini walaupun MediaTek bisa dimainin. Nah, waktu pas aku pengetesan kemarin, handphone ini nggak bisa dimainin. Aneh banget. Sekarang waktu aku buka, udah bisa. Kita coba buka YouTube lagi. Apakah masih lanjut? Ya, masih lanjut untuk YouTube-nya, mantap. Ini yang paling penting, kita langsung aja tes, yaitu di Antutu Benchmark. Pertama, uji multi sentuh. Tuh, langsung 10 jari. Langsung 10 jari, langsung 10 jari. Untuk hasil storage test sudah pasti menang dua handphone ini karena dia udah pakai UFS 4.0. Dan misalnya lihat hasil tertinggi ini di 2.340.000, ini 197.000, dan ini 93.000. Nah, untuk perbedaan speednya lumayan ya. Ini 1800, ini 4000 loh, dua kali lipat. Ini 4000, 3100, 3600, ini 1600. Untuk RAM-nya juga loh, bedanya dua kali lipat ya. Tapi untuk iRead-nya juga dua kali lipat ya. Nah, kita coba aja uji sekarang Antutu Benchmark. Semua versi Antutu Benchmark-nya sama. Oke, diselesaikan pertama kali sama Poco F6 dengan hasil 1.400.000 ya. Nah, untuk panasnya di sini di 48 derajat ya, hampir 48 derajat ya, kita bulatinnya 48 derajat. Dan bisa lihat untuk baterainya sekarang 94%, titik terpanasnya 48 derajat kalau di sini. Nah, selesai yang kedua yaitu Infinix GT20 Pro dengan hasil 925.000, masih di bawah 1 juta. Dan misalnya untuk baterainya udah di 91% ya, agak lumayan lebih boros. Untuk panasnya udah di 51 derajat. Ini drill bener-bener handphone Infinix nggak ngelimit ya, 51 derajat. Poco X7 Pro dengan hasil 1.488.000, lebih tinggian Poco X7 Pro kalau melihat hasil Antutu skornya. Dan ini tuh panasnya di 47 derajat, 47,1 ya. Dan untuk baterainya ini tuh berkurang 5%, ini 7%. Nah, jadi ini tuh 95, 94, 90%. Padahal ini tuh 6.000 mAh loh. Bisa hampir sama dengan Poco F6. Nah, untuk hasil Geekbench 6 bisa lihat di sini tuh single core-nya 1237, multicore-nya 3451. Nah, itu lebih tinggi 1500, multicore-nya 6000. Dan untuk single core ini paling tinggi ya, 1838, multicore-nya 4600. Padahal kalau kita lihat tadi single core yang paling tinggi itu di handphone ini. Nah, untuk panasnya ini tuh 42 derajat, ini 45 derajat, dan ini 45 derajat ya. Bodo amat, kita langsung aja coba tes CPU throttling. Udah menit ke-7 di tes CPU throttling, dan bisa lihat ada yang aneh ya. Dimana di sini tuh hasil Infinix GT20 Pro rendah banget di 158, 150-an, di sini tuh 250, dan itu 250-an. Dan bisa lihat untuk Poco X7 Pro katanya udah perangkat terlalu panas, darurat. Nah, bisa lihat ya. Ini panasnya sampai 50, hampir 51 derajat untuk handphone Poco X7 Pro. Nah, untuk handphone Poco F6 49 derajat. Nah, untuk Infinix GT20 Pro yang aneh banget nih, kenapa dia bisa santai coy ya di 43, 44 derajat. Kayaknya di tes kali ini handphone ini kayak nggak nge-push banget gitu. Padahal settingan di sini aja udah mode V-Format. Aku nggak tahu kenapa nih. Nah, di handphone ini kayaknya nggak bisa ngelanjutin nih deh. Dan langsung ketutup sendiri untuk Poco X7 Pro. Wah, oke lah, kita nggak usah lama-lama, di 10 menit aja ya. Karena ini kasihan banget, si handphone Poco X7 Pro nggak bisa ikutan ya, karena dia udah panas banget. Nah, untuk Poco F6 kita bisa lihat hampir 50 derajat, dan untuk hasilnya paling tertinggi 300, rata-rata 282, dan paling minimalnya 174. Dan bisa lihat hasilnya aneh banget coy, itu ada yang ke bawah tinggi tuh.
kayak macam udah panas turun, tapi aneh banget seperti itu. Ya memang ini kayak macam di limit ya. Sedangkan di Infinix GT20 Pro santai nih. Nah, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Paling tinggi 178, rata-rata 163, minimalnya 133. Bahkan minimal ini aja hampir sama dengan Max ini ya. Anehnya memang di Infinix GT20 Pro ini nggak panas banget, kayak nggak begitu nge-push performanya. Nah, untuk baterai di sini 88%, 91%, ini 89%. Nah, kita lanjut tes yaitu 3D Mark, dan handphonenya ini tuh udah agak lumayan turun untuk suhunya ya, 39 derajat semua, rata-rata hampir 40 derajat. Dan kita langsung saja with live stress test. Ini tuh salah satu penyiksaan yang paling terberat ya. Udah berjalan di loop ke-6 ya, loop ke-6 bisa terlihat untuk di Poco F6 di 49,4, Poco X7 Pro 48,8, Infinix GT20 Pro 49, hampir sama semua panasnya. Sampai ke loop 14, si handphone ini ketutup sendiri ya. Aduh, sayang banget ya. Nah, nanti untuk hasil dari Poco F6 aku cari yang lamanya aja ya. Nanti aku tunjukin ke kalian untuk hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, bisa lihat di loop 17 ini handphone ini udah nggak bisa ya tadi ya, kita tutup aja. Bisa lihat ini tuh panasnya di 49 derajat, dan Infinix GT20 Pro panasnya sampai 52, hampir 53, hampir 54 derajat. Gila nggak tuh, 54 derajat nggak di limit coy. Ini gila nih handphone ya. Aduh, sumpah nih ngeri banget coy. 54 derajat loh, hampir 54 derajat nggak di limit. Tulisan kalau handphone terlalu panas atau ada attention atau warning lah ya, terlalu panas gak ada, memang bener-bener gila nih. Di notification-nya juga gak ada. Wah. Kita lihat untuk hasilnya udah kelar nih, Infinix GT20 Pro dan Poco X7 Pro. Nah, untuk Poco F6 dia udah tewas duluan, dan bisa lihat untuk hasilnya ini udah panas banget coy, 53 derajat, ini di 49. Dan hasilnya bisa lihat di sini base load-nya di 6000, ini tuh base load-nya 11000, dan untuk lowless-nya di 5700, ini lowless-nya 5300. Jadi ngedropnya parah banget. Bisa lihat stability di 45%, dan bisa lihat nih naik turun untuk kestabilannya. Dan bisa lihat nih untuk Infinix GT20 Pro dia tinggi terus agak lumayan turun, dah masih standar. Untuk stability 90%. Dan untuk Poco F6 sebelum selesai bertempur dia udah kelar duluan. Nah, untuk hasil Geekbench 6 bisa lihat di sini tuh single core-nya 1237, multicore-nya 3451. Nah, itu lebih tinggi 1500, multicore-nya 6000. Dan untuk single core ini paling tinggi ya, 1838, multicore-nya 4600. Padahal kalau kita lihat tadi single core yang paling tinggi itu di handphone ini. Nah, udah selesai kita tes aplikasi ini, dan bisa lihat di sini tuh baterai di 81%, walaupun tadi di 3D Mark dia setengah udah KO, harusnya sih lebih ngedrop lagi ya. Nah, ini tuh di 82%, walaupun tadi di tes CPU throttling mungkin sekitar 8 atau 7 menit dia udah KO juga di 82%, dan handphone ini nggak ada KO ya dari tadi. Dan baterainya 76%. Memang kalau dari baterai sih lebih gedean Poco X7 Pro ya. Dan memang Infinix GT20 Pro agak lebih boros. Tapi ya dia dari tadi tes aplikasi nggak ada KO-KO-nya. Nah, gimana dengan performa dalam bermain game? Apakah FPS-nya bisa stabil? Nah, kita bisa lihat di ketiga handphone ini, dua handphone ini lebih mendominasi, di mana hasil AnTuTu skornya lebih tinggi dibanding handphone Infinix GT20 Pro. Di Infinix GT20 Pro agak berbeda untuk tampilannya, di mana dia pakai thermostat karena masih Android 14. Karena menurut aku thermostat itu jauh lebih mudah ya, makanya aku pakai thermostat di Android 14, sedangkan Android 15 sudah nggak bisa pakai thermostat lagi. Nah, bisa lihat di sini tuh untuk di Mobile Legends, rata-rata di kedua handphone ini, Infinix GT20 Pro dan Poco X7 Pro, itu bisa stabil dan lancar 120 fps, paling ada ngedrop di bagian akhir-akhir dikit-dikit ya. Nah, kalian lihat untuk di awal-awal itu ada kayak ngedrop banget, itu waktu pas welcome to Mobile Legends. Nah, anehnya di Poco F6 itu setengah permainan ya, atau mungkin 5 atau 6 menit permainan, itu dia udah mulai ngedrop dan ke limit 90 fps. Sebenarnya sih kalau 90 fps itu juga masih enak ya, asalkan nggak di bawah 60 fps, itu masih enak. Tapi bisa kalian lihat sendiri, itu udah ngedrop. Untuk panasnya bisa kalian lihat untuk garis yang warna orange ini di scenes. Nah, di scenes ada panasnya di warna orange ini. Nah, waktu pas naik ke 45 derajat, dia udah mulai turun ke 90 fps. Jadi menandakan ini tuh di limit ya. Jadi udah 45 derajat dia langsung di limit di Poco F6. Nah, untuk kedua handphone ini, Infinix GT20 Pro dan Poco X7 Pro hampir sama. Nah, kita lanjut ke PUBG Mobile. Dimana PUBG Mobile kita main rata-rata di sini tuh sekitar 28 atau 30 menit ya, tergantung satu matchnya. Nah, rata-rata di 28-29 menit. Dan bisa lihat sendiri untuk di Infinix GT20 Pro,
Ini panasnya sampai 44 atau 45 derajat gitu untuk Infinix GT20 Pro. Dan bisa lihat ini fps dari awal 120 fps sampai pertengahan mungkin berjalan di 15 menit itu udah mulai agak ngedrop. Habis itu ngedropnya sih ke 80-an, naik lagi, ngedrop lagi, naik lagi. Ngedropnya pun juga nggak terlalu ngedrop ya. Seperti yang aku bilang tadi, ngedropnya pun masih di 80 atau 90 fps, itu masih wajar. Di terakhir ini aku jumpa banyak musuh ngedropnya sampai 60 fps. 60 fps juga ngedropnya juga masih enak lah untuk dimainkan ya. Nah, untuk di Poco X7 Pro bisa kalian lihat dia ngedropnya nggak pernah sampai 60 fps, tapi kayak macam dibatasin ya. Waktu udah panas di 45 derajat, itu fps-nya susah banget mau naik ke 120. Rata-rata ya 90, kalaupun naik paling di 100-an. Dan akhir-akhir game itu udah 45 derajat terus, itu ngedrop terus coy. Ya nggak ngedrop sih, hitungannya 90 fps ya, 90, 100, 90, 100. Dan yang paling anehnya di Poco F6 ini awal-awalnya 120 fps, setengah permainan ngedrop ke 90, udah panas banget di 47 derajat ya, itu dia ngedrop di 60 fps. Terakhir udah mulai agak dingin, dia naik lagi ke 90 fps atau 100 fps dan ngedrop lagi 90 fps. Nah lanjut, ini game yang paling gila sih, Wuthering Waves. Ini salah satu game yang susah banget untuk dijinain ya. Nah bisa lihat di Infinix GT20 Pro. Nah di sini bisa kalian lihat ya, itu di akhir game itu bukan di limit ya. Itu akhir game itu waktu pas ada cutscene kayak kisah-kisah movie-nya gitu. Nah itu memang dia 30 fps, nggak bisa di setting-setting naik atau turun. Jadi dia mentok rata 30 fps. Dan waktu permainannya itu mungkin dari 00 sampai ke menit 13.20 ini. Dan bisa kalian lihat di menit ke-3 sampai menit ke-6 itu agak-agak ngedrop ya di 40 fps-an, dan naik lagi, ngedrop lagi ya, jadi kurang lebih seperti itu. Panasnya gila sih ini, di 46 hampir 47 derajat kemarin waktu pas main Wuthering Waves. Nah untuk di Poco X7 Pro bisa kalian lihat ya. Nah itu awal-awal bisa 60 fps, terus dia ngedrop, bukan ngedrop sih, di limit ya 45 atau 40 ya 45 fps. Di limit di 45 fps, terus ngedrop lagi 30, naik lagi, turun lagi. Pokoknya kalau misalnya panas dia turun, naik lagi. Nah bisa kalian lihat deh, dari statistiknya nggak mungkin ini ngedrop, ini tuh di limit. Soalnya rapi banget. Kalau kalian bilang, lah lu bela-bela Infinix di akhir-akhir tuh di limit juga. Enggak, itu bukan di limit coy, itu memang cutscene atau kisah video yang seperti aku bilang tadi ya. Nah untuk di Poco F6 bisa kalian lihat nih, nah ini nggak ada. Nah untuk di Poco F6 ini aku sangat salut banget sih, nggak ada di limitnya. Tapi kalau kita lihat, bisa lihat di sini ya, dia naik 60 fps, turun, naik lagi 60 fps, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kalau war dia turun. Jadi kebanyakan sih di 30 fps mungkin ya, 30, naik lagi 60, 30, 60. Kalau lagi jalan-jalan santai 60, kalau lagi berantem 30 fps. Nah untuk di Genshin Impact, nah bisa lihat ya, dari tadi si Infinix GT20 Pro lebih mendominasi ya, karena gak ada di limit sama sekali. Bisa lihat tuh ya, 60 fps ngedrop ke 40, naik lagi, main lagi, ngedrop ke 30, naik lagi. Nah bisa lihat nih, ini dari menit ke 10 atau dari menit ke 11 lah ya, sampai ke menit 16. Yang menit 13.20 ini di Infinix GT20 Pro itu waktu pas keadaan di laut. Nah di dalam air laut itu biasanya animasi jadi lebih berat untuk ngerendernya. Jadi bisa lihat nih, bisa naik turun ya, dari 60, 50, 40 ya. Nah sedangkan di Poco X7 Pro dari menit 12.40 sampai ke menit 16. Nah yang waktu pas naik 60 fps langsung ke limit ini. Nah ini waktu dalam air. Jadi waktu pas dalam air dia udah ke limit karena udah panasnya di 45 derajat. Sedangkan di Poco F6 awal-awalnya bisa 60 fps, terus berantakan, terus di 13.20 sampai ke 17. Nah ini waktu pas di dalam air juga nih. Di dalam air dia langsung ngedrop ke 40 fps. Dan terakhir kita ngelawan monster yang besar itu di Sumeru, dia ngedrop lagi rata-rata di 30 fps. Nah terakhir game yang gila juga sih, Car X Street. Tapi biasanya aku main game ini nggak pernah lama, paling 10 atau 11 menit. Nah bisa lihat di Infinix GT20 Pro, ini awal-awal aku buat settingan rata kanan sampai menit ke-5 tuh bisa lihat ya, rata-rata 20, 30, 20, 30 fps. Nah awal-awal itu tinggi banget waktu pas aku setting ya, aku setting dia bisa 60 fps. Nah waktu mainnya bisa lihat tuh 20, 30 fps sampai menit ke-5 aku buat settingan yang 222 fps-nya tanpa batas ya, settingan 222 bisa lihat. Bisa naik kadang-kadang ke 60 fps, 50 fps, 60 fps, kadang-kadang ngedrop lagi ke 40. Nah jadi kurang lebih seperti itu coy untuk Infinix GT20 Pro. Nah untuk di Poco X7 Pro bisa kalian lihat, di setengah game 5 menit itu aku buat settingan yang sama, rata kanan dia bisa bertahan di 30, kadang-kadang ngedrop juga ke 20.
naik lagi ke 45, 40. Nah, terus aku buat settingan yang 2222. Nah, itu rata-rata bisa 60 fps-an ya. Ngedrop juga ke 50, tapi rata-ratanya lebih ke 60 fps. Keren di sini. Nah, untuk di Poco F6 yang kacau banget ya. Awal-awal lebih kuat sih di sini, bisa sampai 50-40 fps-an walaupun di rata kanan, walaupun agak kira ngedrop ke 40 atau 30-an. Waktu pas aku ubah di settingannya 222, tuh bisa kalian lihat. Awal-awal doang bisa naik ke 60 fps. Nggak lama, nggak nyampe semenit dia ngedrop lagi ke 40, 45, 40, 45 ya. 50, 40, 45. Waduh. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri untuk hasil IPS-nya. Di sini tuh Infinix GT20 Pro memang bener-bener nggak di limit. Ini memang handphone gila sih. Ya rawan matok sih sebenarnya ya. Mungkin seri Poco ini dia belajar dari Poco X3 Pro yang banyak kasus matot. Jadi lebih di limit sekarang ini. Dan juga memang Android 15 ini lebih banyak di limitnya. Makanya baterainya menurut aku pribadi agak lebih awet. Sedangkan untuk di Infinix GT20 Pro masih Android 14. Mungkin kalau nanti Android 15 mungkin di limit juga kali. Makanya aku belum jual handphone ini, masih menunggu-nunggu Android 15. Kita tes performanya nanti kalau udah Android 15. Nah, untuk hasil kamera bisa kalian cek aja sendiri. Di sini aku kasih hasil perbandingan kamera ya. Nah, menurut aku pribadi memang di ketiga handphone ini punya karakteristik beda-beda. Dan untuk hasil kamera belakang memang untuk di lensa wide kadang-kadang masih lebih cakepan di Infinix GT20 Pro. Atau bisa kalian lihat sendiri lah ya. Tone warna itu tergantung selera masing-masing. Nah, ini hasil video dari ketiga handphone ini. Dan ini aku megangnya rada susah ya, soalnya megangnya pakai tangan. Langsung megang tiga kamera, tiga handphone. Dan bisa lihat ini tuh hasil 4K 60 fps. 4K 60 fps, kita coba jalan-jalan santai. Ini cuacanya panas banget ya, soalnya masih jam 10. Wah. Rada-rada serem coy ya megang handphone ya. Nah, bisa lihat ya hasilnya. Coba kita turun. Bisa lihat untuk kestabilannya. Kalau kita naik, ini getarnya 33 sama karena aku mepetin handphonenya. Nah, untuk hasil video kamera depan seperti ini, dan sayangnya di handphone Poco X7 Pro hanya support di 1080 30 fps, sedangkan di handphone Infinix dan Poco F6 bisa 1080 60 fps. Bahkan Infinix dia 1080 60 fps udah bisa pakai mode stabilisasi. Nah, coba handphonenya kita ambil. Misalnya lihat nih, kita coba jalan-jalan. Ada orang tuh, ada anak sekolah. Misalnya lihat nih ya, aku agak jalan-jalan pelan. Bisa kalian cek untuk getar-getarnya. Ini sengaja aku getar-getarin. Belakang sana matahari itu, wah.
Nah, untuk kesimpulannya, untuk di seri Xiaomi atau Poco F6, Poco X7 Pro memang lebih banyak di limitnya kalau untuk bermain game. Bahkan kita tes-tes untuk benchmark, CPU throttling, 3D Mark tadi ada di kedua handphone ini masih dibatasin atau dilimitin sampai diberhentiin karena takut kepanasan. Nah, menurut aku itu hal yang wajar ya, karena memang dari pihak Xiaomi juga ya mungkin belajar dari kesalahannya mah Poco X3 Pro takut matot lah ya. Nah, terus untuk di limit dalam game, menurut aku kalau di limitnya masih 60 fps masih oke-oke aja sih. Kayak macam misalnya kita main PUBG Mobile biasa 120 fps, kalaupun di limit di 60 fps aku rasa masih oke sih. Kalau masih 60 fps ke atas masih oke. Kecuali kalau di limit sampai 30, 40, 20 itu main game aduh udah gak enak banget ya. Tapi kalau masih 60 fps masih oke lah menurut aku ya. Bisa lihat untuk di seri iPhone 14, iPhone 15 aja yang seri reguler aja, itu layarnya juga masih 60 fps ya. Nah, itu juga mereka nggak ada ngeluh-ngeluh banget loh untuk main game. Ya mungkin memang, ya mungkin layar iPhone lebih responsif kali ya, tapi ya tetap aja sih 60 fps atau 60 Hz ya refresh rate-nya. Nah, jadi segitu aja lah ya pendapat aku pribadi. Buat kalian yang nanya, Bang lebih cocok ketiga handphone ini beli yang mana? Tergantung, sebenarnya tiga handphone ini sama-sama oke, sama-sama bagus ya. Untuk Poco F6 memang semenjak Android 15 ini yang sering-sering kali dilimitin. Dan dalam ketiga handphone ini, kalau ada yang nanya sama aku mau beli yang mana, aku lebih milih Poco F6. Kenapa? Ya karena memang kelebihannya itu di emulator sih. Nah, mungkin ketiga handphone ini bisa sama-sama main emulator Yuzu, tapi di Poco F6 hampir semua game bisa main stabil dan enak lancar. Karena dia pakai Snapdragon dan bisa dipasang-pasangin Reaper juga. Bisa main Winlator juga GTA 5. Sedangkan di kedua handphone ini ya masih belum bisa ya. Masih belum bisa, entah pun memang nggak bisa sama sekali. Karena memang pakai chipset MediaTek. Tapi kalau misalnya main game HydraX X2 atau game PS2, menurut aku ketiga handphone ini juga sama-sama bagus. Karena sejauh ini aku tes HydraX X2 itu di MediaTek juga lancar ya, asalkan memang chipsetnya kencang. Nah, untuk ketiga handphone ini udah aku buat videonya sendiri masing-masing untuk tes Yuzu, emulator HydraX X2 atau tes-tes gamenya. Kalian bisa cek aja di deskripsi atau di kolom komentar, di pin komen. Nanti bisa kalian lihat aja tes-tes game dari ketiga handphone ini masing-masingnya. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.